きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Chapter diawali dengan memperlihatkan Endo. Dengan Endo melihat ke arah anggota gengnya, Endo pun mengatakan, "Oh, sepertinya mereka yang di sana juga sudah selesai." Mereka dikelilingi oleh banyak orang, termasuk dari anggota Noroshi. Sepertinya mereka sudah dikalahkan dalam sekejap. Haha, baiklah, saatnya menuju ke acara utamanya. Lalu ini beralih ke jembatan tim Hiragi. Dan nampaknya kacang polo anggota Noroshi itu sudah dibuat tak berdaya oleh Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan ke timnya, "Kalian ini gigih sekali, bre." Matsumoto pun tiba-tiba lalu datang mendekat ke Hiragi dan mengatakan kabar buruk ke Hiragi. Yah, itu bahwa musuh sudah menerobos taman hutan. Itu pun membuat kaget Hiragi. Tim yang lainnya pun juga kaget. Taman, posisi Misugi dan Momoshi, cepat sekali dia dikalahkan. Hiragi pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, yaitu artinya mereka berdua ada di taman. Maksudnya Endo dan Chika, bre. Matsumoto pun lalu menyuruh Hiragi untuk membawa beberapa orang untuk pergi ke taman hutan. Dan sisanya di jembatan itu akan diurus oleh Matsumoto. Dan secepatnya Matsumoto akan menyusul ke taman hutan. Hiragi pun lalu berlari pergi. Dan Matsumoto juga bersiap untuk membasmi musuh di jembatan itu. Lalu beralih ke tim Tesuba. Tim Tesuba pun masih bertarung dengan Genki dan Noroshi. Namun tim Tesuba juga sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Uryu dan Seiryu pun juga bingung dan menanyakan ke Tesuba, "Bagaimana Tesuba? Apa sebaiknya kita kirim orang ke taman?" Jawab Tesuba, "Kalau kita mengirim orang kita sekarang, mereka pasti juga akan menerobos garis pertahanan ini. Maka kita semua akan kewalahan." Tesuba pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak percaya Misugi dan Momoshi tumbang begitu cepat. Apa kota masih baik-baik saja? Dan musuh di taman mungkin akan menuju ke sini. Aku harus melakukan sesuatu." Kira-kira mau ngapain ya, bre, Tesuba? Lanjut, dan ini beralih ke tim Kaji. Dan tim Kaji sudah dibuat rata oleh musuhnya. Dengan Kaji yang sudah terlihat babak belur, dan musuh Kaji yang bernama Kanon Banjo, anggota Noroshi itu mengatakan ke Kanji, "Cepatlah, kalah sana. Aku mau pergi dan bergabung dengan kelas 3. Saking bosannya, aku jadi ingin mati loh." Kanji pun hanya terdiam dan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Lalu ini pindah ke tim Sakura. Dengan Suo melihat ke timnya pun mengatakan dalam hatinya, "Ini buruk. Sakura dan Sugishita sama-sama kerepotan lagi." Dan setelah tahu kalau musuh berhasil menerobos taman hutan, itu membuat moral kami jadi berantakan. Yang lebih buruk, ada rasa takut yang kuat. Kalau mereka, musuh, akan menghancurkan kota. Ancaman baru yang akan muncul dari musuh yang menerobos bisa saja datang ke sini. Tidak mungkin ada yang berkonsentrasi berkelahi di sini. Dan ini keadaan tim Sakura. Nire yang juga melihat keadaan timnya, Nire pun juga mengatakan dalam hatinya, Kami sudah tamat. Kami sudah sampai sejauh ini. Kami juga sudah berusaha sekeras mungkin bertahan. Tapi kini." Dan tiba-tiba pandangan mereka teralihkan. Dengan Sakura masih berkelahi pun, pandangan Sakura juga teralihkan. Melihat itu, Suji pun lalu menghantam Sakura dong. Sugishita pun sama saja. Sekali ayunan tangan Suji, dua orang itu pun lalu tergeletak. Suji pun lalu mengatakan, "Astaga, mana keberanian kalian tadi? Cuma omong kosong. Kalian semua di sini tinggal beberapa detik lagi untuk tumbang. Sama seperti orang-orang di taman. Kalian tidak mungkin bisa menahan kami selamanya. Sudahlah, kalian sudah tamat, cuy." Sakura pun lalu diangkat oleh Suji. Namun Sakura pun malah tertawa.
dan mengatakan, "Haha, aku sama sekali tidak takut, Cho." Lalu beralih ke tim Tetsuba. Mereka sudah dibuat terpojok oleh musuh. Ketika Azusawa akan diakhiri menggunakan bisbol oleh Kill, tiba-tiba Susuri menghentikan itu. Dan Kanji sudah berada di tempat Mizuki. Dan Togamjo sudah mendekat ke Sakura dengan perkataan Togam, "Maaf karena kami telat. Kami agak tersesat saat kesini. Para pahlawan sudah datang, Sakura." Tetsuba pun sampai kaget melihat mereka. Momoshi dan Mizuki pun juga kaget. Dan Nirai pun apalagi. Karena bala bantuan sudah datang, Tetsuba pun lalu bertanya ke Susuri, "Susuri, kenapa kau ada di sini?" Susuri pun menjawab, "Sekitar seminggu yang lalu, ada satu orang yang datang menemui kita sendirian." Dan ini menceritakan kenapa mereka datang ya Bre. Langsung bercerita dari awal. Dimulai dari markas Sihistoren. Ketika anggota Sihistoren sedang berkumpul, mereka menyadari kalau ada tamu. Dengan Togam melihat ke arah tamu itu, dan ternyata dia adalah Sakura. Semuanya pun pada rame melihat ke arah Sakura itu. Tomiyama pun lalu berlari mendekat ke Sakura. Dengan lucunya Tomiyama menanyakan ke Sakura, "Kau yang melawan Kami-chan? Ada apa nih tumben-tumbenan kamu kesini? Mana Ume-chan? Apa kabar Ume? Dia tidak ikut. Kalau Hiragi?" Togam pun lalu mendekat dan mengatakan, "Choji, jangan memborbardir Sakura. Dia tidak bisa menjawab semuanya sekaligus." Togam pun lalu menyuruh Choji untuk mengambilkan minum, karena Togam akan bicara dengan Sakura. Choji pun lalu berlari untuk mengambilkan minuman. Setelah itu, Togam pun mengajak Sakura untuk mencari tempat sunyi. Sesampainya di lantai atas gedung Sihistoren, Togam pun mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka kau akan kesini sendirian, Sakura. Sebenarnya ini belum terlalu lama, tapi kayak sudah bertahun-tahun sejak kita semuanya makan di sini." Togam pun lalu memberi minum ke Sakura yang diambilkan oleh Tomiyama Choji tadi. Sakura pun lalu akan meminumnya. Dengan susah payah Sakura membuka tutup botol minuman itu. Karena Sakura tidak bisa membuka, Togam pun mengerti lalu membukanya. Sakura pun lalu menanyakan, "Omong-omong, rambutmu sudah potong?" Togam menjawab, "Ya, tidak perlu mengikat apapun lagi. Jadi, kenapa kau kesini, Sakura?" Sakura pun lalu mengatakan, "Akan ada pertarungan besar yang terjadi. Kalau kami kalah, maka kota kami dan Furin akan hancur. Aku ingin melindungi kota. Kami berencana menghadapi ancaman itu sendirian. Tapi, jika keadaan jadi buruk, aku meminta tolong untuk bantu kami." Togam pun lalu tertawa dan menjawab, "Haha, aku cuma bahagia melihat semua orang jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat hari ini, langitnya juga cerah." Lalu beralih ke medan perang lagi ya Bri. Togam pun lalu mendekat ke Sakura dengan memegang Sakura dan menendang Suji agar Sakura terlepas dari Suji. Suji pun hanya melihat Togam dan Togam pun juga begitu. Lalu Sakura pun mengatakan ke Togam, "Setelah kau datang ke sini, Sakura pikir kau bisa menangani di sini. Karena musuh sudah menerobos taman hutan dan aku harus pergi ke kota." Togam pun menjawab, "Ya, oke." Lalu Sakura mengajak pergi Sugishita dan mengatakan maaf dan terima kasih ke Togam. Togam pun masih menjawab, "Tidak perlu berterima kasih. Aku cuma mau membalas kebaikanmu." Dengan Sakura berlari akan pergi, masih mengatakan ke Togam, "Kau tidak berhutang apa-apa padaku." Namun sebelum pergi, Togam pun berpesan ke Sakura, jika bertemu dia, tolong untuk mengawasi dia. Siapa orang itu? Jenderal kami. Dan ini lalu beralih ke Tomiyama Choji yang sudah berada di kota dengan gengnya. Dengan para musuh heran mengatakan, "Siapa bocah itu? Dia bukan Furin. Kau ini siapa?" Tomiyama pun lalu memperkenalkan dirinya. Aku pemimpin Sihistoren, Tomiyama Choji. Kami berteman baik dengan Bo Furin."
Setelah bala bantuan datang membantu Furin, kini pertarungan pun terjadi lagi. Diawali dengan Tomiyama Choji mengajak gengnya untuk membasmi musuh di kota itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Musuh pun pada heran dengan Tomiyama Choji karena menganggap banyak yang bilang kalau Choji sekuat seperti Umemiya. Dengan Zaitaro dan Chihiro melihat Choji pun juga mengatakan, kenapa dia membantu Furin? Bukankah mereka itu musuh bebuyutan Furin? Sebenarnya kenapa mereka ada di sini? Lalu beralih ke tim Tezuba. Shingo Natori pun terus menyerang Susuri menggunakan bisbolnya. Dengan menyerang, Natori pun masih banyak ucap ke Susuri, aku tidak tahu kau siapa, tapi orang luar sebaiknya tidak usah ikut campur. Susuri pun menjawab, kami diselamatkan Tezuba Kino dan Furin ketika mereka melindungi kota ini. Sebelum selesai mengucap, Natori pun malah menyahut, nye banyak bacot lu. Dengan kesalnya, Susuri pun lalu menendang Natori saja. Dan Susuri pun kembali melanjutkan ucapannya, kali ini giliranku yang membantu mereka. Tezuba mendengar itu pun teringat ketika kejadian kemarin. Natori pun malah tertawa dan mengatakan ke Susuri lagi, haha, jadi kau salah satu dari mereka. Orang-orang sok suci itu ya. Lalu beralih ke tim Mizuki dan Momoshi. Setelah Mizuki kembali berdiri lagi, Mizuki pun meminta tolong ke Kanji untuk membantunya. Dan jangan membiarkan musuh masuk ke kota. Kanji pun menjawab, siap, aman saja, tak perlu khawatir. Dan Kanji juga membawa gengnya Robo Ichisa. Dan Robo Ichisa juga sudah memulai akan menyerang musuh. Ketika Momoshi dan Mizuki akan membantu, Kanji pun sampai khawatir. Sebaiknya istirahat dulu dan jangan terlalu gegabah. Mizuki pun menjawab, kami tidak mungkin memberi laporan yang mengecewakan kepada komandan kami. Momoshi juga mengatakan, aku tidak akan menyebut ini gegabah. Tidak sama sekali. Jika aku tidak bisa menangani hal seperti ini, maka aku tidak akan pernah bisa bekerja di bawah bimbingan Umemiya. Dan ini beralih ke tim Sakura. Orang-orang bawaan Toga pun juga sudah membantu tim Sakura. Sampai-sampai tim Sakura pun heran. Kenapa si Storen berada di sini? Kenapa mereka membantu kita? Tapi syukurlah mereka di sini jadi bala bantuan kita. Numa dan Arima pun menganggap musuh gampang sekali. Hanya saja mereka menang jumlah. Kalau segini mah sebentar lagi juga kelar. Tiba-tiba Suo pun lalu mendekat ke mereka berdua. Itu pun membuat kaget Numa. Suo pun lalu menanyakan, kenapa kalian membantu kami? Arima pun menjawab, sekitar seminggu yang lalu, bocah Ontelo itu datang ke wilayah kami sendirian. Katanya kalau terjadi sesuatu di Furin dan dia mau kami membantunya. Mendengar itu, tim Sakura pun kaget. Kalau tahu Sakura yang meminta tolong. Suo pun juga heran kalau Sakura benar-benar berbeda. Setelah itu, Suo pun lalu menanyakan kabar Numa. Kenapa kau diam saja dari tadi, Numa? Bagaimana kabarmu? Apa kau masih bersama si Storen? Apa kau sudah sedikit lebih dewasa? Numa pun menjawab, diamlah. Kalau lagi berkelahi, jangan bicara. Lidahmu bisa tergigit. Arima pun lalu mengatakan ke Suo, berhenti untuk menggoda dia. Kamu membuatnya trauma. Dengan kesalnya, Numa pun mengatakan, aku bersumpah aku tidak akan membiarkanmu mempermainkanku lagi. Suo pun masih menjawab, kau tidak boleh menyimpan dendam. Kau sudah bukan anak kecil lagi kan? Suo pun lalu mengatakan ke mereka berdua bahwa Suo mengandalkan mereka berdua untuk menjaga jembatan itu. Dan ini lalu memperlihatkan Togam dan Suji. Mereka pun masih berhadapan-hadapan. Suji pun lalu mengatakan, haha, hari ini hari yang luar biasa. Baju biksu itu dan sandal itu, kau pasti wakil ketua Sistorn kan? Togamjo, tak kusangka aku bisa bertemu top seleb. Mereka berdua juga kuat, tapi masih terlalu dini. Akan lebih enak jika aku membiarkan mereka lebih matang. Ditambah, aku harus bertemu denganmu, terutama si udang kecil itu. Dia benar-benar hebat untuk bertarung. Togam pun menjawab, dia bukan udang.
Dia namanya Sakura Haruka. Suci pun dengan tertawa mengatakan, "Oh, Sakura Haruka ya? Sebaiknya kau sebut namaku juga." Togam pun menjawab, "Tidak perlu, aku juga kayaknya tidak bakal ingat." Suci pun, "Oh, begitu ya? Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi." Mereka pun lalu memulai untuk duelnya. Togam versus Suci. Suo yang melihat ke arah Togam pun sedikit terkejut. Namun Arima mengatakan ke Suo, "Jangan bilang kau cemas dengan Togam. Beberapa waktu lalu, Togam dalam istilah Sogi. Bisa dibilang dia memulai permainan tanpa bidak terkuat. Sejak awal dia berantakan, tapi saat dia serius tidak perlu mencemaskan keadaannya. Karena dia adalah monster sungguhan." Lalu beralih ke Togam. Togam pun dengan kecepatannya lalu menyerang Suci ke arah bawah. Dengan menyeruduk dan memegang kaki Suci untuk menjatuhkan Suci. Bahkan ketika Suci akan mencoba memotong serangannya atau menendangnya, tidak ada yang berhasil. Dan Suci menerima serangan Togam, sama halnya seperti tertabrak truk sampah berkali-kali. Dan Suci hampir tak bisa bernapas. Ketika Suci berhasil dijatuhkan oleh Togam, Togam pun seperti biasanya akan menghantam pala Suci dengan hentakan kakinya. Namun untung saja Suci berhasil menghindar dan Suci kembali berdiri lagi. Suci pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Akhirnya dia berhenti. Sialan orang ini. Dia terus menyerangku dari bawah. Dia pasti merasakan ketegangan ototnya. Tapi staminanya tidak ada habisnya. Adalah kekuatan terbaiknya." Togam pun lalu mengatakan, "Lumayan juga kau. Cukup dingin malam ini. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Aku tidak akan berhenti." Suci pun lalu bersiap akan menerima serangan dari Togam dengan perkataan dalam hatinya, "Selama dia punya stamina, aku tidak bisa melanjutkan ini. Kalau begitu, aku akan menghajarnya dengan cara paling cepat yang aku bisa. Meski tackle-nya cepat, aku sudah melihatnya menyerangku berkali-kali. Aku sudah mengatur waktunya." Togam pun lalu melempar sendal tackle-nya ke muka Suci. Dengan kagetnya Suci, namun Suci masih bisa menghindar. Lalu Togam dari bawah akan menghantam Suci. Suci pun mengerti itu dan Suci harus lebih cepat dari Togam. Suci pun lalu menghantam muka Togam dengan lututnya. Itu pun membuat Togam berdarah-darah. Dengan ucapan keras Suci, "Kau pikir siapa yang kau lawan di sini?" Suci pun lalu menjatuhkan Togam ke bawah. Setelah itu Suci dari atas akan menghantam pala Togam dengan kakinya. Namun Togam bisa menyadari itu. Togam pun lalu kembali menekel Suci. Setelah terjatuh, Togam pun lalu mengunci Suci. Walaupun Suci tidak bisa bergerak, Suci pun masih mengatakan ke Togam, "Para penyembah kekuasaan si Storm, kenapa kau membiarkan si udang lemah itu memerintahmu ke sini? Kau jelas-jelas lebih kuat." Togam pun menjawab, "Itu lagi namanya bukan udang, namanya Sakura. Ditambah dia itu temanku. Aku baru menyadari setelah bertemu Sakura. Namun kekuatan berarti lebih dari sekedar seberapa baik kau dalam bertarung. Sakura juga lebih kuat dariku." Tanpa sadar Togam mengucap, Suci pun sudah pingsan dong dengan kuncian Togam itu. Dengan tertawa, Togam pun mengatakan, "Oh, sepertinya kau sudah tak mendengarkanku." Setelah Suci terkapar, lalu para musuh mengajak untuk mengepung Togam. Karena musuh menganggap Togam setelah dia bertarung sangat keras, dia pasti jadi sangat lemah sekarang. Dan itu kesempatan para musuh untuk menghajar Togam. Namun Togam pun masih tertawa dan mengatakan, "Oke, terus apa? Kalian akan bermain denganku? Yah, aku beruntung kan?" Togam pun lalu berlari akan menghajar mereka semua. Lalu beralih ke Susuri. Susuri pun masih bercakap dengan Natori. Dengan perkataan Natori ke Susuri, "Jadi kau mau membantu mereka?
temannya pahlawan sombong banget. Aku sudah muak dengar omong kosong itu. Kalau kau mau main-main di tempat lain saja. Susuri pun menjawab, aku tidak bisa pergi, tapi aku bisa memberi saran. Kenapa kalian tidak hentikan saja ini semua? Kalau kau mau pergi, kau tidak perlu terus berkelahi, dan aku juga akan pergi setelah ini. Aku masih harus mempersiapkan menu untuk besok. Aku juga banyak pekerjaan. Kami sampai bikin manajer kami membersihkan restoran. Aku juga tidak bisa meninggalkan sisa pekerjaan begitu saja. Natori pun lalu tertawa dan mengatakan, haha, kau sangat pandai membuat orang kesal. Ya, baiklah, tidak buruk. Ini akan jadi seru. Dengan Natori membuka baju kilnya, mengatakan, ya, aku sudah putuskan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, meski kita bertarung sampai pagi. Natori pun lalu menyerang Susuri. Namun dengan diserang, Susuri pun masih mengatakan ke tim Tezuba untuk Tezuba berkonsentrasi pada pertarungannya dan anak-anak Furin lainnya untuk membantu yang lainnya. Dan Susuri yang akan menghabisi Natori. Dengan Natori menyerang, Susuri pun masih mengatakan, kau masih mencemaskan orang lain, belagak jadi orang suci lagi. Namun Susuri pun masih bisa menangkis dan menghindar serangan dari Natori itu. Dan Tezuba yang sedang bertarung dengan Genji pun menanyakan ke Tezuba, kenapa dia pakai baju itu? Kita di sini untuk berkelahi, dan dia datang dengan baju yang bagus. Maksudnya Susuri itu, Bre, kalau kau mau naik panggung, maka pakai baju yang sesuai. Aku tidak percaya dengan orang yang terlihat tidak terawat. Dan aku sudah bilang, aku ini menerimamu, Tezuba. Kenapa orang sepertimu selalu bergaul dengan orang bodoh? Dengan Tezuba menyerang Genji, Tezuba pun masih menjawab, kalau menurutmu dia tidak merawat diri, maka sudah benar. Selera kita memang tidak sama. Genji pun masih menjawab, keras kepala. Tapi itulah kenapa aku suka denganmu. Anjir gak sih, Bre, Genji itu? Tezuba itu lanang, cuy. Lalu beralih ke Susuri lagi. Susuri pun masih terus menerima serangan dari Natori menggunakan bisbolnya. Kesatu bisa menghindar, kedua bisbol pun lalu mengenai pundak Susuri. Natori pun lalu menjauh dan mengatakan, dengar, kau tidak akan bertahan sampai pagi kalau begini terus. Dengan Susuri hanya terdiam dan Natori akan kembali menghajar Susuri lagi. Dengan perkataannya, kau jauh-jauh ke sini, jadi kau sebaiknya buat ini lebih seru. Dengan Natori akan mengayunkan bisbolnya dan menahan kaki Susuri. Namun, Susuri pun memutar kakinya dan berhasil menendang Natori. Natori pun sampai terpental dong. Lalu Susuri pun mengatakan, kayak begitu caranya, aku akan pinjam teknikmu, Tezuba. Lalu beralih ke Roppo Ichisa. Hidaka pun lalu menanyakan ke Kanji, Kanji, apa Susuri pergi ke jalan utama? Kanji pun menjawab, dia bakal baik-baik saja. Kenapa kau mencemaskannya? Sudah jelas setelah bekerja bersamanya, bukan? Entah saat bekerja atau yang lainnya. Kau tidak perlu mengajarinya. Dia langsung bisa dari melihat saja. Orang seperti dia disebut orang jenius. Kembali ke Susuri lagi, Bre. Susuri pun langsung diserang bisbol oleh Natori. Namun Susuri pun bisa menghindar dan kembali menendang Natori. Namun Natori pun bisa menghindar. Dan malahan bisbolnya kembali diayunkan ke perut Susuri. Susuri pun lalu menjauh. Natori pun lalu mengatakan, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi apa kau tidak akan memakai tanganmu? Susuri pun lalu menjawab, oh iya, saat aku menggenggam alat pukulmu, itu sangat berat bagiku. Aku bisa dapat masalah di pekerjaan kalau aku tidak bisa pegang pisau dengan benar. Natori pun lalu menyengir dong dan mengatakan lagi, benar baju itu, kok ini kayak koki gitu ya? Susuri pun menjawab, aku masih dalam pelatihan. Natori pun, ya, apa serunya? Susuri pun menjawab, ya, soalnya dulunya aku merebut milik orang lain supaya aku dan semuanya bisa makan. Bisa bikin makanan dengan kedua tanganku dan memberi makan ke orang lain. Rasanya menyenangkan.
Kalau aku tidak bertemu Tezuba dan yang lainnya, aku tidak pernah belajar soal ini. Natori pun menjawab, wow mantap, cerita yang bagus. Bikin aku makin muak setiap saat aku dengar cerita seperti itu. Semakin semangat untuk menghajar semuanya sampai hancur. Dengan Natori kembali mengayunkan bisbolnya ke Susuri. Namun Susuri pun bisa menghindar. Natori pun malah tertawa. Kau bisa menghindar, bagus. Tapi selanjutnya tidak akan ada kesempatan menghindar. Hidupmu yang menyenangkan lenganmu, teman-temanmu, dan bahkan Furin. Aku bersumpah akan menghancurkan itu semua sampai tak tersisa. Dengan Natori kembali mengayunkan bisbolnya. Namun sebelum sampai ke Susuri, Susuri pun lalu menghantam muka Natori. Namun bisbol Natori juga mengenai muka Susuri. Dan itu pun diulang begitu saja, saling memukul. Namun tiba-tiba Susuri terdiam. Natori pun lalu kembali mengayunkan bisbolnya dan mengatakan bahwa lengan Susuri akan jadi milik Natori. Setelah bisbol diayunkan ke lengan Susuri, Susuri pun memutar badannya dan menendang muka Natori. Itu pun membuat Natori sampai tergeletak. Setelah itu, Susuri pun mengatakan, aku mungkin tidak berhak mengatakan ini, tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merebut apapun dariku atau dari siapapun lagi. Dan ini kembali ke Tezuba Kino. Genji pun dengan menyerang Tezuba masih menanyakan ke Tezuba, Tezuba Kino, kau tidak merasakan sakit di hatiku? Rasanya sakit. Harus memukul orang dengan selera bagus. Jadi Tezuba, harusnya kau gabung denganku. Tezuba pun lalu tertawa dan mengatakan, astaga, hentikan. Kau ini serius banget ya? Tidak mungkin aku akan bergabung dengan orang yang mengolok-olok hal yang kucintai. Mendengar itu, Genji pun lalu bertanya lagi ke Tezuba. Tezuba, apa kau tahu aku ikut serta dalam pertarungan ini? Tezuba pun menjawab, bagaimana mungkin aku tahu? Dan jujur saja, aku tidak mau tahu. Genji pun masih mengatakan lagi, itu karenamu Tezuba. Aku tidak tertarik pada Furin saat ini. Bukan di tempat di mana semua pemuda gila yang dulu bersamaku menghilang. Tapi kaulah satu-satunya penyesalanku. Kau sudah menempatkan dirimu di bawah orang bodoh yang menjadikan Furin sekolahan yang lemah dan menyedihkan. Kau itu layak mendapat tempat yang baik. Ini bukan tempat yang cocok untukmu Tezuba. Lalu Genji pun dengan manjanya masih mengatakan lagi ke Tezuba, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Itu sebabnya bisa bertemu denganmu di sini. Pastilah karena takdir. Itulah dugaanku. Ambil tanganku Tezuba Kino. Mendengar itu, Tezuba pun jadi kesal dong dan mengatakan, tunggu, kasih waktu sebentar. Apa kau tadi menyebut umemnya orang bodoh? Genji pun masih menjawab dengan tertawa. Ya, dia memang bodoh. Aku tidak mengerti siapa yang memiliki selera buruk untuk secara sukarela memilih penampilan badut. Terlebih lagi, dia tidak tahu malu untuk menunjukkan dirinya di depan orang-orang tersenyum dan tertawa, seolah-olah tak ada apa-apa. Dia sangat bodoh. Aku mempertanyakan, apa dia punya sedikit rasa kemanusiaan normal dalam dirinya? Dan orang seperti dia berkeliling sambil membual tentang melindungi kota atau semacamnya. Itu hanya akan memperburuk keadaan bagi mereka yang jadi pel. Genji belum selesai mengucap, Tezuba pun lalu terbang dan menyerang Genji dengan kakinya. Dengan perkataan Tezuba, tutup mulutmu dasar narsis sialan. Namun Genji pun masih bisa menghindar serangan Tezuba. Dengan marahnya Tezuba sambil mengatakan, Ume adalah. Dan ini kembali menceritakan Tezuba sewaktu masih SMP kelas 1. Sejak saat itu, Tezuba berani melawan orang yang mengejek Tezuba hanya karena penampilan Tezuba. Dan setelah bertemu kakek itu dan istrinya, Tezuba mulai berani untuk membela apa yang dia sukai. Tapi saat Tezuba menunjukkan ke permukaan, banyak orang yang menjauhkan diri darinya. Dan bukan itu saja, tertawa, hinaan dan kritik.
Tetsuba menjadi sasaran segala macam ejekan. Tapi tetap saja Tetsuba ingin melindungi hal yang dia sukai. Dan itulah kenapa Tetsuba mulai berkelahi. Dan saat Tetsuba bertemu sekelompok orang kelas 3, lalu orang itu menghina Tetsuba, bahkan akan membuat rambut Tetsuba menjadi botak. Tanpa pikir panjang, Tetsuba pun lalu menghajar sekelompok orang itu. Ketika sudah terkapar semua dan Tetsuba akan pergi, namun orang yang membawa gunting itu lalu kembali menyerang Tetsuba dengan guntingnya itu. Dan Tetsuba pun hanya terdiam akan menerima serangan itu. Dan tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan Tetsuba. Dan itu adalah Umemiya. Dan itu awal bertemunya Tetsuba dengan Umemiya. Umemiya pun lalu mengikuti Tetsuba untuk membersihkan badannya di kran sekolahan. Bahkan Ume juga menawari Tetsuba untuk pergi ke UKS saja. Tetsuba pun jadi sampai heran karena Umemiya peduli dengan dirinya. Umemiya pun lalu memperkenalkan dirinya ke Tetsuba. Dan Umemiya juga tahu Tetsuba karena Tetsuba sudah terkenal karena semua orang membicarakan tentang cowok berpenampilan cewek itu. Ketika Tetsuba menyuruh pergi Umemiya kalau sudah tahu itu. Namun Umemiya malah senang dengan Tetsuba karena Umemiya menganggap Tetsuba sangat luar biasa kuat. Karena sekelompok orang itu tadi bisa dijatuhkan dengan mudah oleh Tetsuba. Namun saat Tetsuba mendengar ucapan Umemiya, Tetsuba pun lalu mengatakan dengan kerasnya, "Aku kuat berkelahi bukan karena aku mau. Aku tidak punya pilihan lain selain jadi kuat." Itu karena Tetsuba suka seperti itu, punya bulu mata dan rambut panjang dan suka menghias kuku. Semua itu karena Tetsuba suka itu. Dari situ, Umemiya pun lalu menenangkan Tetsuba dengan perkataannya, aku juga berpikir begitu. Kau itu luar biasa. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Itu sebabnya menurutku, orang yang bisa tetap setia pada hal yang mereka sukai dan hal yang ingin mereka lakukan, orang itu sangat keren. Jadi, aku ingin jadi temanmu Tetsuba Kino. Kau sangat keren saat kau bicara soal hal yang kau sukai. Kalau ada yang mencoba menyakitimu atau mencoba merebut hal yang kau sukai, panggil saja aku. Aku akan membantumu dan menghajar mereka semua. Dan ini kembali ke pertarungan lagi ya Bri. Setelah mengingat itu, dengan mengikat rambutnya, Tetsuba pun mengatakan, "Sejak saat itu, Umemiya adalah penyelamatku, temanku, dan pangeranku yang menunggangi kuda putih." Genji pun melihat Tetsuba pun malah histeris dan mengatakan, "Kau apakan rambutmu? Rambut indahmu kau ikat dan membuatnya jadi jelek." Tetsuba pun dengan marahnya menjawab, "Aku tidak peduli tentang itu. Tapi aku tidak sanggup mendengarmu menghina orang yang sangat aku sayangi." Dengan wajah marah Tetsuba melihat ke Genji, lalu mengatakan lagi, "Akan kubuat kau menyesal setiap kata yang kau keluarkan dari mulutmu itu, Cok."